Akhirnya tes pack itu langsung gimana ya kata-katanya? Kaget banget pasti kan, kaget banget. Iya, bangunin suami, nangis-nangis suami antara sadar dan enggak. Beneran tesnya hasilnya positif. Kakak mau dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anhar dan ini istri saya, namanya Saya bernama Dwi Aryaningsih. Ya, Dan ini di tengah-tengah kami ada anak kami yang tercinta, namanya siapa? Kakak Wika. Kakak Aliza. Kakak Aliza umurnya berapa? Sekarang umurnya berapa? Tiga 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Iya, Ya. jadi pemirsa semuanya, dalam video ini kami ingin menceritakan kisah hidup kami berkeluarga ya, yang dimana setelah kami menikah kami amat sangat menginginkan punya keturunan, dan alhamdulillah anak kami itu lahir setelah penantian selama 9 tahun kami menikah. 9 Ya, tahun. 9 tahun Iya. kita menikah ya, Nda ya. 9 tahun. Hamilnya dikasih hadiah. 9 tahun. 9 tahun ya. Nah, selama 9 tahun itu 9 kita tuh tahun. banyak sekali 9 cobaannya atau tahun usahanya dapat untuk kado. supaya mendapatkan keturunan ya, mulai dari Iya. apa pertama gimana Bunda, kakak mau turun aja, Bunda. kita mau gimana turun. waktu Pas setelah menikah? kami memang tidak menunda-nunda untuk mempunyai anak. Jadi setelah 3 bulan menikah, kami langsung mencoba untuk memeriksakan Program diri. hamil. Enggak, memeriksakan diri dulu, konsultasi dulu nih. Karena memang jujur selama ini saya kalau haid itu memang tidak teratur. Jadi untuk cek kondisi diri saya, pas dicek ternyata ada macam PCOS yang sel telurnya kecil. Akhirnya setelah itu pertama kali itu di rumah sakit ini ya, rumah sakit Melati yang di Sangiang itu loh. Iya, di rumah sakit. Kok ada di Maaf ya ada insiden. Untuk memulai atau melaksanakan program hamil kita setelah menikah, kita langsung ke dokter. Setelah 3 bulan menikah. Setelah 3 bulan menikah, kita ke dokter, terus kita memeriksakan kondisi kesehatan kami berdua, terus memeriksakan sperma saya, memeriksakan kesehatan rahim, cek telur. kesehatan rahim kamu. Terus dari hasil pemeriksaan itu gimana, Nda? Pemeriksaan yang dari pertama sampai 2 kali ke dokter, saya dinyatakan PCOS, sel telur saya kecil-kecil, tapi kalau sperma suami alhamdulillah baik dan sehat. Jadi setelah dinyatakan itu saya langsung terapi hormon. Terapi hormon saya jalanin itu kurang lebih 2 tahun dengan 3 dokter yang berbeda, tapi memang belum membuahkan hasil juga jadinya. Dan setelah terapi hormon itu berat badan saya langsung naik gitu loh. Iya. Kamu langsung, Karena mungkin hormonnya diperbaiki jadi supaya bahagia kali ya. Jadi supaya bahagia, akhirnya jadi agak gemuk ya. sempet naik tuh sampai hampir 15 kilo dalam 2 tahun. Sebelumnya berat badan kamu berapa? Naik 15 kilo, terus naik 15 kilo ya? Pas nikah itu berat badan aku tuh 55 kilo, terus jalanin 2 tahun itu jadi 70 kilo. Oh iya Iya. ya, waktu itu ya sempat 70 Jadi kilo. tuh nafsu makannya tuh menggila gitu kan jadinya. Ya udah akhirnya sempet 2 tahun tuh kayak capek aja gitu. Jadi kita ya udahlah istirahat dulu aja Istirahat sebentar dulu, kita gitu. nggak lanjut program hamil lagi ya. Iya, program nggak hamil lanjut lagi. terapi hormon. Terapi hormon lagi ya. Iya, stop dulu. Istirahat dulu. Oke, setelah kita berhenti, terus berhenti cuma setahun sih. Terus 2015 temen kamu ya ada yang ngasih tahu apa namanya, ada dokter namanya dokter Om Chandra. Dia sih menyarankan kita untuk ke salah satu dokter gitu kan. Informasi dari teman saya itu, dokter itu metodenya adalah kita kayak semacam di detox dulu gitu. Iya. Kita di detox dengan cara banyak makan makanan sehat, terus kedua olahraga gitu kan, olahraga. Yang ketiga istirahat yang cukup. Terus kita disarankan untuk selalu happy gitu kan, selalu happy, jalan-jalan,
jangan banyak berpikir negatif, terus jangan terlalu dipikirin kenapa ya kita udah beberapa tahun ini kok belum punya anak. Jadi maksudnya tuh supaya kita nggak stres gitu kan, nggak stres. Terus kita periksa ke dokter itu, terus setelah itu di apa enggak kita periksa dokter ya masih sama jawabannya seperti sebelumnya, PCOS lagi. masih PCOS ya. Karena emang udah udah pengen cepet-cepet juga, nggak ada alternatif lain, dia menyarankan untuk saya laparoskopi, namanya kayak operasi kecil ya, laparoskopi gitu. Ya udah akhirnya pas kita menyetujui, akhirnya saya operasi itu waktu itu di dioperasi ya. bulan Oktober ya. Tahun berapa sih kita operasi? 2016-an kalau nggak salah. Enggak, 2015. Oh, 2015 ya? Iya, di Rumah Sakit Betsaida. 2015 operasi di Rumah Sakit Betsaida untuk supaya di operasi drilling kalau nggak salah Iya, ya? drilling. Jadi semacam Drilling gitu ya? kayak sel telurnya tuh kayak diperbarui lah gitu kan. Diperbarui biar itu sel telurnya tumbuh. biar tumbuh yang lebih sehat, yang lebih layak untuk dibuahi gitu kan. Nah, setelah operasi itu dokter itu sempat menjamin atau menjanjikan gitu kan. Pokoknya setelah operasi ini selama 8 bulan pasti bakalan hamil gitu kan. Cuman memang kehendak Allah berbeda dengan kehendak dokter Ya. gitu kan. Ternyata setelah kita tunggu-tunggu lebih dari 8 bulan belum ternyata Allah belum kasih keturunan juga buat kita. Ini Nah, kita terus istirahat akhirnya lagi. karena mungkin merasa Capek ya? capek dan putus asa, mungkin sedikit putus asa, ya udah kita akhirnya istirahat, kita nggak program lagi gitu kan ya. Iya. Kita istirahat gitu. Setelah Istirahat. istri saya operasi terus istirahat di tahun 2015 itu. Nah, pada tahun 2019 ada teman lagi nih yang kasih informasi. Bukan teman. Ayah kamu, ayah ibu. Oh iya, ya ibu saya. Tetangga, ada yang- Gimana ceritanya? Tetangganya ada yang menikah juga udah cukup lama, terus coba alternatif akupuntur, terus alhamdulillah 3 bulan kemudian langsung isi gitu, langsung dikasih gitu, langsung hamil. Akupuntur ya, Ya, akupuntur informasi di- akupuntur ya. Di mana tuh, di Karawaci. Yang di akupuntur aku sama kamu kan Iya, waktu itu di ya. akupuntur kita berdua. Kita berdua di akupuntur. Dia Terus? lebih banyak ngasih ini sih, kayak semacam ilmu ikhlas kali ya. Kayak membaca karakter masing-masing. Karena dari akupuntur Spiritual itu juga. bisa kelihatan juga tuh katanya karakter kita Iya. tuh seperti apa, dari jarum-jarum yang udah ditusuk terus dicabut tuh kelihatan karakter kita seperti apa. Terus Iya. kita harus jaga makan atau apa, terus Cara mengatasi gimana? stres. Mengatasi stres, Iya. kelihatan semua dari akupuntur itu kelihatan. Iya, jadi suatu penyakit itu misalnya penyakitnya karena PCOS nih, ternyata PCOS tuh faktornya karena stres, pola makan, terus dia bisa maksudnya ngebaca karakter kita, pikiran-pikiran kita, sampai sejauh mana nih kekhawatiran kita kayak gitu. Intinya sih balik lagi dia ngasih nasihat-nasihat spiritual sih yang ngebangun kita untuk lebih legowo lah istilah kata gitu, kayak gitu kan. Terus kita akupuntur berapa bulan kita akupuntur ya? Tapi karena emang pada saat aku akupuntur itu berat badan aku emang lagi berlebih, jadi metode awalnya harus turunin berat badan dulu nih. Jadi kita ngejalan kan kalau nggak salah 3 kali deh. Karena untuk daftar ke situ tuh harus nunggu sebulan atau 2 bulan baru bisa istilah tuh baru bisa mulai gitu. Terus kita akupuntur selama beberapa bulan. Tapi ternyata ya belum juga, Allah belum kasih juga gitu kan. Iya, istirahat lagi. Allah belum kasih juga. Akhirnya kita istirahat lagi, kita Udah ya? santai-santai lagi gitu kan. Terus pada tahun 2020, Enggak, masih di 2019 Oh, masih gambling nih. pada tahun 2019 kenapa? Ada kejadian apa 2019? Enggak, maksud 2019 itu akhirnya kita udah alternatif kayak gitu, terus kamu nyuruh aku resign. Oh iya, aku suruh kamu gambling resign. tuh. Aku suruh kamu resign supaya nggak stres, supaya nggak terlalu capek. Memang niatnya itu supaya kita lebih fokus bikin anak waktu itu ya. Atau lebih fokus bikin anak. Iya. Nah, terus Emang ada akhirnya niat. kamu resign ya. Iya, karena emang ada niatan kayaknya umur pernikahan kita kayaknya udah lumayan lama Udah nih, lama. udah mau menginjak 9 tahun menuju 10 tahun, kayaknya udah mulai agak khawatir juga ya. Sedangkan kalau dari riwayat sekeliling itu keluarga kita tuh semuanya alhamdulillah Nah, langsung itu sih. cepet gitu sih. Jadi udah di titik
ya udahlah kita emang ada niatan pengen bayi tabung ya waktu itu ya. Sempet mau bayi tabung juga Iya. kan. Jadi kita udah prepare ya, mental juga, fisik juga, keuangan juga. Jadi harus benar-benar dipersiapkan nih. Jadi pengennya ya fokus gitu. Fokus. Nah, terus kemudian kamu resign tahun 2019 bulan apa? 2020 tanggal 28 Februari. 2020 8 Februari kamu resign ya? 28 Februari kamu resign. Tapi sebelum resign itu minta restu dulu sama orang tua. Istilahnya minta maaf dulu lah sama orang tua, sama mama, sama bapak. Minta restu, minta doa, minta keikhlasan mereka lah. Karena sebenarnya berat juga ya ngelepas kerjaan yang udah dijalanin hampir 10 tahun langsung tiba-tiba harus lepas. Ya semua kan sebuah pilihan ya. Ya terutama saya sih sebenarnya kan. Biasanya itu penghasilan keluarga dari 2 pintu gitu kan. Nah begitu istri saya resign sempat ada kekhawatiran, khawatir banget soal kira-kira ketutup nggak ini untuk keperluan sehari-hari ya. Cuman memang kehendak Allah, ternyata lagi-lagi Allah sangat baik sekali gitu kan. Yang tadinya penghasilan saya dan istri digabung nilainya sekian, kalau menurut perhitungan matematika duniawi, begitu saya cuman penghasilannya dari saya doang, harusnya itu lebih kecil. Tapi karena kebaikan Allah yang sangat luar biasa ke kita gitu dan kan, keriduan orang tua, justru dengan hanya saya yang bekerja sendiri, itu penghasilannya bisa 2 kali lipat dari penghasilan kami berdua gitu, yang kita sama-sama kerja gitu kan. Ya itu memang kayak dibuka semua. Nah setelah itu, setelah resign, berapa bulan kamu resign? Tadi dulu. Gimana? Kan setelah resign kan emang niatnya kan pengen mempersiapkan diri buat tahun depan ini. Setahun ini nih kita emang pengen relax. Kalau kira-kira tahun depan pengen niatnya bayi tabung nih, udah cari-cari tahu kan gimana prosedurnya segala macam. Akhirnya inget nih kata yang terakhir aku pun tuh nih, coba relax, coba santai. Akhirnya bener-bener relax untuk yang namanya apa? Di rumah kan kita biasa kerja tuh bengong-bengong ngapain juga kan gitu kan. Akhirnya coba cari kesibukan ini, ikut senam, terus coba pola hidup sehat juga, sempet diet juga tapi diet santai ya. Terus sama happy karena kan udah nggak kebebanan pikiran kerjaan kan. Terus akhirnya ya udah santai, sambil santai jalan. Pas banget kan aku itu resign. Tahun berapa? Tahun 2020 kan kamu resign. Habis itu? Kan Februari resign. Terus bulan Mei itu kan kebenaran kita anniversary. Oh, anniversary pernikahannya. 9 tahun. 9 tahun ya? Iya. Dan kebenaran juga tahu-tahu Covid kan. Oh iya, itu awal Covid ya, Awal Covid kamu juga WFH. Terus aku di rumah juga ngapain juga kan berdua, kayak dikasih waktu quality time gitu sama Allah berdua di rumah gitu kan. Terus pas lagi kita ke mana? Ke Istana Nelayan, dinner berdua. Kita sama-sama berdoa ya. Ya. Pengen dikasih keturunan. Padahal tuh sebenarnya udah ada. Oh tapi iya, kita kan, iya. Sebenarnya udah ada, cuman kita belum tahu karena kita belum pernah test pack pada saat itu ya, belum test pack kan. Dan cuman ada feeling aja sih, ada yang dirasain. Tiba-tiba istri saya tengah malam jam 1 apa jam 2 itu kepengen banget nasi uduk. Padahal doyan nasi uduk. Padahal dia selama saya menikah dia nggak doyan sama nasi uduk. Jam 1 malam minta dicariin nasi uduk. Cuman ini ada apa nih? Saya berangkat akhirnya. Pokoknya udah berangkatnya beli nasi uduk di mana jam 1 jam 2 malam. Udah pokoknya jalan aja, bismillah aja lah, mudah-mudahan ketemu gitu kan. Nah, alhamdulillah ketemu. Belilah nasi uduk di situ, dibungkus terus makan di rumah. Nah, pada saat itu tuh ya udah dimakan habis. Doyan sama lapar tengah malam. Nggak tau doyan, nggak tau lapar. Padahal dia selama ini nggak pernah yang namanya makan nasi uduk tuh nggak pernah, mungkin hampir nggak pernah selama kita menikah ya. Suka tapi nggak terlalu. Nggak. Yang suka malah kamu yang nasi. Iya, karena nasi uduk gitu kan. Nah terus habis itu? Terus udah mulai ada feeling sih. Emang ada. lagi. Yang dirasa apa waktu itu kamu tuh? Ya pertama itu pengen nasi uduk. Terus pas yang
kita pergi kemana itu? Pas lagi pengen keluar terus nggak suka matahari, kayak ngerasa silau gitu, pusing Kena gitu. matahari kayaknya panas banget gitu Iya. kan, panas sampai mau pingsan ya kamu ya. Iya kayak Kena nggak matahari pas jalan keluar, kena matahari itu kayak mau Iya. pingsan itu ya. Terus kalau naik motor tuh kayaknya kayak mual, pengen naik mobil. Iya bener itu. Iya, kamu pengennya naik mobil Pengen naik ya. mobil, kalau naik motor tuh mual. Mana aku belum punya mobil ya waktu itu ya, cuma punya motor. Ada, udah ada mobil. kita Cuman, udahin lah. cuman mobilnya kan aku pakai kerja. waktu Iya. itu kan. Jadi terus kalau misalnya aku pengen kemana-kemana tuh kalau naik motor nggak bisa gitu kan. Terus akhirnya Apa tuh tiba-tiba temen lama aku tuh namanya temen kerja lama namanya Winda ngechat gitu kan, ngechat via FB katanya. Bilang katanya dia lagi mimpi. Mimpi kamu ya? Iya. kamu hamil. Iya sayang. Oke. Oke. Kakak pengen masuk. Masuk Itu YouTube. juga ya, masuk video juga ya. Iya dong. Mau disuting juga ya. Anak Oke. princess ya. Oh, kakak capek ya? Kakak capek. Masuk. Ya udah kakak bobo di situ ya. Ya udah kokonya sakit. Tip 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 tip. Agak lebay ya kakak ya. Oh ya maaf ya udah maaf. Oh ayo, udah. Iya. Terus emang lagi udah telat juga kan, telat head juga. Tapi emang ada niatan pengen respect, tapi nanti setelah head 2 minggu. Setelah head 2 minggu. Oh, Setelah head telat head 2 Oh, minggu. telat head 2 minggu. Itu posisinya masih Masih telat. udah telat ya, Udah telat seminggu. Telat seminggu ya. Iya. Karena pada saat menuju itu aku ikut ini aplikasi Flow untuk catat masa haid aku, catat segala macam tentang berbau haid lah. Kalau Kamu tes pack aku suruh apa enggak sih? enggak Enggak ya? inisiatif jadi ya dicicak ya sayang ya. Mau babai cicak gitu. Kamu cicak. Bye bye. Kakak mau bobo dulu. Kakak mau bobo dulu ya. Oke? Udah belum? Oh belum. Ya udah. Iya jadi ceritanya. Iya sayang. Jadi ceritanya biasa kan kalau perempuan nih, kalau pribadi kalau mau haid nih biasa kan ada gejala-gejala fisik yang kayak PD-nya agak sensitif, yang moodnya Gak bagus. nggak bagus. Pokoknya ini tuh agak beda, agak durasinya tuh agak panjang gitu. Yang biasanya kayak iya sayang. Iya nak, kan bunda di sini nak. Kan terus? Ya. Iya terus ngerasa PD-nya tuh biasa setelah PD-nya sensitif seminggu biasanya langsung haid. Ini kok udah sampai 2 minggu masih nyeri gitu kan. Terus menggigil, tidur tuh harus pakai kaos kaki. Karena ngerasa kayak menggigil aja meriang gitu, kayak mau flu. Tapi ini kok panjang gitu. Udah GR juga sih udah. Tapi itu kita belum tahu ya, belum tahu Iya, sayang. kalau Ya kan nggak boleh, masa macam malu dong. kondisi kamu hamil ya. Iya sayang, nanti ya. Bikin ngopi yuk, bikin heart yuk. Nah, ada kan? Happy? Iya, jadi udah gila kan kita udah pedanya sebenarnya sih udah males juga ya tes pack satu lagi kan. Dan kebenaran itu ya sayang. Terus Udah? Iya. Iya sayang, bentar ya Mbak. Iya sayang. Terus udah tuh abis itu apa namanya? Udah ngerasa gejalaan ini udah kayaknya suhu badan nih kayaknya udah naik terus nih kayak orang sumeng gimana sih? Ya kan? Udah ngomong-ngomong juga sih ke Anhar juga kan, ke suami. Bilang kayaknya ada isinya gitu. masa sih gitu. Iya. Tapi sebenarnya udah capek juga sih ya, kayak udah hopeless udahlah gitu kan. Karena kita udah keseringan tes pack terus hasilnya negatif. Ya. Udah bosan juga sebenarnya sama tes pack kan. Terus pas satu momen, ingat kan itu kan kejadiannya kan pas bulan Ramadan ya. Ya kan pas bulan Ramadan. Kan kalau dulu kan aku seneng bikin kue tuh ceritanya ya. Bikin kue terus satu momen kita ke Pasar Anyer tuh mau beli apa? Toples. Ya kan?
Cerita kan buat toples 2 keranjang itu kan kosong kan enteng ya. Oh iya benar. Ya kan, enteng Iya kan? benar, beli ke sana ya, Mau beli pesanan. toples, kita mau bikin coklat lah buat pas Buat lebaran, buat bagi-bagi saudara lah ya. Cerita ngangkat itu merasa kayak capek, ngos-ngosan berat Kayaknya berat banget, kayak berat toples banget. kosong kan. Iya, cuman 2 lusin, kanan kiri kosong ya. Ih, berat banget ya kayaknya ya. Terus kata suami, kamu kenapa, itu kan enteng, kok kayak lebay sekali gitu kan. Terus ternyata yang udah diisi masih belum ngeh juga. Meskipun belum tes pack. Iya. Terus Terus akhirnya belum juga ya. Terus masih sayang, masih mau belum GR juga sih. Terus akhirnya pas lagi momen puasa, nggak tahu kenapa jam 10 pagi tuh ngerasa perut tuh nyeri gitu. Bilang lah cerita sama teteh yang kerja di rumah saya gitu kan, teh perutnya sakit gitu kan, nyeri gitu kan. Teteh mah. Oh iya, lupa emak ya, maaf, sekarang udah emak ya. Sekarang namanya Lupa. emak, dulu namanya teteh. Bukan tante emak. Iya emak, Iya. emaknya kakak ya. Terus akhirnya udah nyeri kayak nggak kuat gitu, perutnya udah sakit banget, nggak kuat. Akhirnya batal lah puasa ceritanya. Udahlah, dipaksain batal, kayak udah menggigil banget, kayak udah nggak kuat gitu. Padahal masih jam 10 pagi dan itu pun sempet sahur ya. Terus akhirnya Tes packnya kapan pas tes pack? tes packnya itu pas masih puasa, akhirnya beraniin diri tuh. Di aplikasi Flow udah dijelaskan saya udah telat 10 hari nih waktunya tes pack. Akhirnya dengan bismillah lah ya. Pas mau sahur, saya kan bangun kan, biasa mau masak dulu kan. Aku masih tidur ya? Masih tidur kan, ke kamar mandi tuh ceritanya. Terus udah akhirnya tes pack itu langsung gimana ya kata-katanya? Kaget banget pasti kan, kaget banget. Iya, udah perasaan tuh udah. Biasanya tes pack satu garis, terus Iya, udah langsung kayak. pada saat itu tes pack langsung 2 garis kan? Iya, nggak langsung 2 garis juga. Biasanya tuh kalau tes pack kalau hasilnya negatif, biasa pas kita celupin kan aku pakai tes pack yang pakai urin tuh. Biasanya tuh naik urinnya itu biasanya. Nggak pakai bembes. Enggak sayang. Terus Aku mau dibawa Amanda. Iya sayang, sebentar ya. Amanda ayo ke bawah. Bentar ya, mama lu sayang, sama mama. mama. Aku mau dibawa. Iya dah. Ya tuh. Kakak mau sama Enda, Dah. sama ayah apa? Sama ayah tuh. Terus Mama bunda. dengerin bunda. Kan waktu itu kan kakak kan di perut bunda ya. Iya, waktu Iya. di dalam perut bunda kakak kasih tahu bunda nggak, bunda kakak ada di perut bunda gitu ya. Iya, kakak ada di sini nih. Kakak, bunda tahu nggak gitu katanya. Terus bunda periksa ke pak dokter ya. Pak dokter, ada kakak nggak di sini? Oh ternyata ada. Terus kasih tahu kakek, nenek, ayah, kakek sama nenek sama anti. Ya, Itu kaget banget ya waktu itu ya. iya. Begitu tahu hasil tes packnya positif 2 garis. Kayak mimpi. Terus aku kan masih tidur itu kan ya. Aku masih tidur. Enggak, kayak mimpi. Jadi pas waktu tes pack itu Bunda kamu diturun ke bawah Amanda, mau turun ke bawah Amanda, turun ke bawah Amanda pokoknya. sebentar ya sayang, kan kita ini lagi cerita sama pak dokter gini, kan lagi celupin ini nih tes pack kan ke pipisnya enggak, terus tahu-tahu langsung naik tuh. Pas naik itu langsung muncul garis 1 di bawah, langsung muncul lagi garis di atas kedua. Kalau negatif biasanya yang bawah itu kosong, langsung naik ke atas. Iya enggak? Iya. Terus habis itu langsung gemeter. Hah, ini bener nggak sih tes pack gitu kan? Terus langsung kayak mau pingsan. Terus habis itu langsung bangunin suami, nangis suami antara sadar dan enggak. Beneran tes hasilnya positif. Aku kaget banget. Iya. Aku langsung ngucapin Allahu Akbar gitu kan. Iya. Masya Allah, nggak nyangka banget gitu kan, karena ya selama ini 9 tahun gitu kan kita tunggu, kita berdoa, kita berusaha, terus akhirnya kayak ya udah gitu kan, senang banget. Terus aku peluk kamu terus kasih tahu ibu karena ini kan memang kabar yang sangat bahagia ya buat kita tuh, kabar yang sangat bahagia. Kita telepon ibu, telepon telepon bapak gitu kan. Iya.
Wah, mereka senang banget gitu kan, sampai Antara percaya dan tidak deh. nggak percaya. Terus ya kita sujud syukur lah pada saat itulah. Benar-benar momen-momen yang kita tunggu itu, yang kita nanti-nantikan itu hadir gitu kan. Iya. Nah, setelah itu ya saya terus terang jadi lebih protektif. Kan lagi lebih COVID protektif ya? gitu kan. Anak situasinya lagi COVID gitu kan. Terus nggak tahu kan nih COVID ini mau sampai kapan. Lagi parah-parahnya lah pokoknya. Parah-parahnya COVID waktu itu. Terus abis itu Langsung ceritanya bingung nih mau langsung ke dokter. Gimana nih kan? ya, Nggak karena cari kan dokter. situasi lagi COVID ya, situasi Ah. lagi COVID gitu kan, ke dokter gimana gitu. Iya. Sebenarnya ya kita cari-cari, akhirnya kita coba ke klinik Sehat Deluxe itu ya. Udah sehat. Udah sehat, Bukan sehat sehat. Deluxe. Akhirnya ya udah ketemu sama dokter Philip. Belum. Pas kita kesana kan ditanyakan head terakhirnya kapan? Karena baru 6 minggu nggak bisa, jadi harus ikutin prosedur. Nunggu 7 minggu, nunggu minggu depan. Udah selesai belum? Sedikit lagi sayang, Udah. sebentar lagi sayang. Nggak mau ke rumah. Kamu ngantuk? Ngantuk. Sebentar lagi boleh? Dikit lagi ya. 5 menit lagi Sini boleh? kakak Maya sini. Main? Nggak mau. Ya, bentar ya pemirsa nih, kayaknya Aliza udah mulai ngantuk nih. Udah mulai ngantuk, nanti mau dibawa turun dulu biar bisa tidur dulu. Iya. Oke. Oke, lanjut Oke, nanti. Lanjut lagi Ya, nanti. bye-bye, gitu. Bye bye. Iya, bye-bye dulu. Kakak bilang, kakak mau bobo dulu ya. Gitu. Oh, kakak nggak ngantuk, kakak mau main ke bawah dulu. Ya udah, bye-bye. Bye bye. Bye-bye.